Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 media pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri, Lilik Kusmawati, teman saya Jihan Asilah dan Linda Purnamasari yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teori Azure dalam Media Pembelajaran. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian desain pembelajaran Azure. Kata desain berarti membuat online, sketsa, pola, atau rencana pendahuluan. Sedangkan pengembangan memiliki makna membuat tumbuh secara teratur dan menjadikan suatu lebih besar dan lebih baik dari yang lainnya. Secara konseptual, desain pembelajaran merupakan praktik pembuatan alat, isi, dan materi pembelajaran agar proses belajar berlangsung dengan efektif. Desain pembelajaran dimaknai dari berbagai sudut pandang sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan berbagai proses. Desain pembelajaran sebagai sistem merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan pelaksanaannya, termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan kualitas belajar. Model Azure adalah kekasan dari buku yang ditulis oleh trio Heinitz, Molenda, dan Russell. Sejak pertama kali buku Instruksional Teknologi and Media diterbitkan di era 1980-an. Yang poin kedua B yaitu komponen dari model desain pengembangan Azure. Yang pertama yaitu dari analis learner. Dalam melakukan analisis peserta belajar ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Misalnya, karakteristik umum peserta belajar, kompetensi awal yang menjadi modal dasarnya gaya belajar dari peserta belajar, aspek psikologis dari peserta belajar, dan banyak lagi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu dari state objective atau merumuskan tujuan pembelajaran bagi Smaldino dan kawan-kawan. Tujuan pembelajaran juga dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kompetensi dasar dan indikator keberhasilan yang hendak dicapai pada akhir proses pembelajaran. Yang ketiga, utilis media and materials, yaitu pemanfaatan media dan bahan ajar pada model Azure. Ini ditujukan kepada widyaswara dan peserta belajar. Yang keempat yaitu required learner participation, yaitu mengembangkan peran serta peserta belajar. Tujuan utama pembelajaran adalah peserta belajar. Oleh karena itu, melibatkan peserta untuk belajar adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh widyaswara dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluate and review, yaitu salah satu tujuan penilaian adalah mengukur tingkat pemahaman atas materi yang baru saja diberikan. Dalam hal ini, penilaian bukan untuk menentukan tingkat kepintaran seorang pembelajar, namun cenderung untuk memberi masukan kepada mereka yang penjelasan dari teman saya, yaitu tentang manfaat teori Azure. Dalam model ini, pemanfaatan media dan teknologi menjadi suatu keharusan karena digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manfaat dari model Azure yaitu sederhana, relatif mudah untuk diterapkan. Kedua yaitu karena sederhana maka dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar. Ketiga yaitu komponen kegiatan belajar mengajar atau KBM lengkap. Yang keempat yaitu peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu poin D, model desain pembelajaran Azure. Model desain pembelajaran Azure ini adalah suatu model pembelajaran di mana merupakan sebuah formulasi
untuk kegiatan belajar mengajar yang berorientasi kepada kelas. Model ini bersifat praktis dan juga mudah untuk diimplementasikan dalam mendesain aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, sistematika penerapan model Azure. Yang pertama, analisis karakteristik peserta didik. Berikut beberapa bagian penting untuk dipertimbangkan dalam menganalisis karakteristik peserta didik, yaitu karakteristik umum yang mencakup deskripsi kelas secara keseluruhan, termasuk umur, tingkat gender, latar geografis, agama, suku, dan ras. Selanjutnya, pengetahuan prasyarat yang menggambarkan jenis kemampuan, keterampilan, atau kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum mengambil mata pelajaran. Selanjutnya, gaya belajar merupakan dari psikologis yang menentukan bagaimana seseorang memandang, berinteraksi, dan memberikan respons secara emosional dalam belajar. Yang kedua, menentukan standar dan tujuan. Langkah pentingnya menyatakan standar dan tujuan adalah untuk menjangkau 3 dasar komponen penting dalam perencanaan model Azure, yaitu dasar untuk pemilihan strategi, teknologi, dan media, dasar untuk melaksanakan penilaian yang tepat terhadap belajar, dasar untuk ekspektasi belajar siswa. Yang ketiga, memilih strategi dan sumber. Memilih strategi di sini termasuk strategi pembelajaran konvensional yang berbasis pada guru maupun strategi pembelajaran aktif yang berbasis pada peserta didik. Memilih sumber belajar yang sesuai dapat pula dilakukan dengan mendesain materi yang baru, baik buku modul yang berkenaan langsung dengan kurikulum yang ada. Yang keempat, memanfaatkan sumber. Bagian ini mencakup langkah untuk menentukan peranan instruktur, pendidik, atau pengembangan sebagai guru untuk memanfaatkan media, teknologi, bahan ajar untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menyiapkan teknologi, media, dan materi yang akan mendukung aktivitas pengajaran. Yang kelima, melibatkan partisipasi peserta didik. Untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran sangat diperlukan. Terdapat banyak aktivitas pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mendorong peserta didik mempraktekkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Yang keenam, evaluasi dan revisi. Setelah melaksanakan pembelajaran, sangat penting melakukan evaluasi untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. Jika terdapat kelemahan atau kekeliruan termasuk tentang bahan ajar, maka perlu dilakukan revisi. Evaluasi dan revisi dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan desain pembelajaran Azure. Kelebihannya yaitu teori ini dapat direncanakan dan diimplementasikan dalam waktu yang relatif singkat dengan biaya yang lebih murah. Guru dapat berinteraksi langsung melibatkan peserta didik, melibatkan peserta didik untuk senantiasa berperan aktif dalam pembelajaran. Sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan mengevaluasi dan merevisi. Desain pembelajaran Azure sangat sesuai digunakan dalam desain proses pembelajaran di sekolah, baik formal maupun informal. Kekurangannya yaitu tidak didukung oleh komponen suprasistem, sehingga ketiadaan ini berdampak pada proses pembelajaran yang tidak dapat diukur. Meskipun komponen yang relatif banyak, namun tidak sesuai komponen desain pembelajaran termasuk di dalamnya. Memerlukan upaya-upaya khusus untuk mengarahkan peserta didik dalam mempersiapkan kegiatan belajar mengajar. Membutuhkan kemampuan guru yang lebih terhadap penggunaan metode dan media pembelajaran yang interaktif agar diperoleh hasil belajar yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.